Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, kita memahami teknik pengendalian mutu. Pada kesempatan ini kita akan memahami yang paling pertama adalah konsep mutu. Ini pada beberapa buku ada ahli-ahli yang sudah memberikan pengertian dari mutu atau konsep mutu. Dari Kramer dan Twigg pada tahun 1983 menyatakan bahwa mutu merupakan gabungan atribut produk yang dinilai secara organoleptik, baik itu kenampakan, warna, tekstur, rasa, dan bau. Hal ini digunakan konsumen untuk memilih produk secara total. Kemudian yang kedua, Gacalan dalam Hubes dalam bukunya tahun 1994 berpendapat bahwa mutu dianggap sebagai derajat penerimaan konsumen terhadap produk yang dikonsumsi berulang, terutama sifat organoleptiknya. Dari dua pengertian ini kita bisa mengambil kesimpulan sementara bahwa mutu itu bisa ditentukan oleh atribut produknya atau ukuran parameternya secara organoleptik, misalkan dari warnanya, kenampakannya, teksturnya, baunya, atau yang kedua juga bisa dinyatakan bahwa mutu itu sebagai derajat penerimaan konsumen. Jadi dia tingkat penerimaan atau dengan kata lain produk yang laris, maka ia dikatakan bahwa mutunya memiliki mutu yang bagus. Kemudian yang ketiga, ini berdasarkan bukunya Vardias tahun 1997 yang didasarkan pada ISO DIS 8402 tahun 1992. Mutu didefinisikan sebagai karakteristik menyeluruh dari suatu wujud, apakah itu produk, kegiatan, proses, organisasi, atau manusia yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan. Dari sini kita memahami bahwa menurut ISO di dalam buku Vardias ini, bahwa mutu itu didefinisikan sebagai seluruh dari proses, kegiatan, organisasi di dalam membuat suatu produk. Jadi tidak dinilaikan pada produknya, tapi seluruh dari mulai awal bahan bakunya, kemudian prosesnya, kemudian organisasi di perusahaan, dan seterusnya. Apabila kegiatannya sudah bagus, prosesnya bagus, perusahaannya itu profesional atau sudah berada di bursa saham, maka dikatakan produk-produk yang dihasilkan dari perusahaan tersebut memiliki mutu yang bagus. Kemudian Kramer dan Twigg ini mengklasifikasikan karakteristik mutu ada dua, yaitu yang pertama karakteristik tampak atau fisik, yang kedua adalah karakteristik tersembunyi. Karakteristik tampak ini yang bisa dilihat oleh panca indera, misalkan penampilan berupa warna, ukuran, bentuk, dan cacat apabila ada ditemukan. Kemudian yang kedua kinestika, itu berupa tekstur, kekentalan, konsistensi. Misalkan kita membuat es krim, tentunya tidak es krim yang encer, tapi dia memiliki tekstur yang kokoh. Namun tekstur yang kokoh tersebut tidak keras, dia tetap empuk, tetapi dia memiliki tekstur yang kokoh, tidak lembek. Kemudian yang ketiga flavor, ini adalah mungkin kombinasi antara bau dan rasa. Jadi flavor ini kombinasi antara aroma dan rasa. Ini semuanya adalah karakteristik tampak yang bisa dilihat, dirasakan oleh panca indera. Kemudian karakteristik tersembunyi, ini adalah karakteristik yang tidak tampak atau kebalikan dari yang pertama tadi. Dicontohkan di sini adalah
nilai gizi, kemudian keamanan mikrobiologis. Keamanan mikrobiologis ini ada tidaknya mikroorganisme yang membahayakan di dalam makanan. Ini bisa dikatakan aman apabila di sana tidak ada mikroorganisme yang berbahaya, misalkan E. coli, Clostridium botulinum, dan seterusnya. Selanjutnya, parameter mutu yang tadi sudah disampaikan merupakan sifat-sifat khas yang terdapat pada suatu bahan atau produk yang dapat dijadikan persyaratan dalam menentukan mutu bahan produk tersebut. Sehingga parameter mutu produk yang satu dengan yang lain itu pasti berbeda. Misalkan antara donat tadi misalkan dengan es krim, itu tentu saja parameter mutu yang digunakan itu berbeda. Untuk es krim misalkan tadi bentuknya, kekokohannya. Kalau roti itu mungkin kelembutannya ketika dimakan dan seterusnya. Ini pengukurannya bisa dilakukan oleh manusia secara langsung dengan panca indera, yang kedua dengan menggunakan alat.